mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kehadirat Tuhan pada hari ini kita dapat kembali bersama-sama mengikuti rangkaian doa Getsemani di hari yang kedua ini. Kita percaya bahwa semuanya itu tidak terlepas dari kasih dan anugerah Tuhan. Sungguh, hanya karena anugerah Tuhan saja kita dapat dipakai menjadi pekerja-pekerja Kristus yang mulia. Kiranya situasi kita saat ini tidak menjadi hambatan bagi kita para pekerja Kristus untuk tetap bermisi di masa pandemi. Mari bersama-sama kita memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat pujian bukan sembarang pekerja. Kemenangan
atas penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan karena kami kembali dapat bersama-sama datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Engkau berkati kami, dan kami serahkan ibadah kami pada hari ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat pujian, Ku Mau Seperti-Mu Yesus. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sungguh bersyukur dan bersuka cita hari ini kita boleh berjumpa dan saya boleh diberikan kesempatan untuk boleh hadir tengah-tengah Bapak Ibu sekalian
meskipun secara virtual atau online, namun tidak mengurangi rasa syukur saya karena setelah sekian lama kita tidak berjumpa dan kali ini kita boleh dapat berjumpa. Dan pada saat ini pun juga saya boleh diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang diberikan kepada saya, yakni bermisi di masa pandemi, yang terambil dari Kolose pasalnya yang pertama, ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-29. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membaca akan bagian firman Tuhan ini dan merenungkannya, mari kita sama-sama tenangkan hati kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan, untuk segala hal yang sudah boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami boleh ada bersama-sama untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau menguasai akan pikiran kami, menguasai akan hati kami, menguasai pendengaran kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh terfokus hanya kepada Tuhan, hanya terfokus untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami agar apa yang boleh kami dengar ini ya Tuhan, sungguh boleh kami pahami dan boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dan juga tolonglah hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan keterbatasan ini, sehingga Tuhan mau mengurapi dan boleh menjadikannya sebagai alat kemuliaan Tuhan, untuk boleh menyampaikan isi hati Engkau kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah bagi setiap kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-29. Jika sudah mendapatkannya, mari kita memperhatikannya, dan saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Kolose pasalnya yang pertama, ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam mempersiapkan bagian ini saya teringat dengan sebuah kisah dari salah satu karakter superhero favorit saya semasa kecil, yakni Ultraman. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin kelahiran tahun 90-an sudah pasti tidak asing lagi dengan karakter superhero yang satu ini. Atau mungkin juga bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak ya, yang kelahiran tahun 90-an tentu juga sering mendengar ataupun menyaksikan ya akan karakter atau film dari karakter Ultraman ini ya, karena mungkin sering menemani anaknya untuk menonton pada jam menonton, atau mungkin cuma sekedar mendengar atau melihat karena menjadi bahan percakapan anak-anak pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di dalam salah satu sequel dari kisah karakter Ultraman ini, yakni Ultraman 3 ya Bapak Ibu, terdapat sebuah alur kisah yang menarik Bapak Ibu. Mengapa saya katakan kisah dari Ultraman 3 ini menarik? Nah Bapak Ibu, sequel ini sesungguhnya memang sama seperti karakter atau kisah-kisah karakter superhero pada umumnya, yang menceritakan tentang seseorang agen penyelamat yang dipilih ya kan, yang dipercayakan untuk menjalankan tugas penyelamatan. Namun menariknya di dalam akhir dari bagian kisah Ultraman 3 ini,
sang pemeran utama atau karakter Ultraman 3 ini, si Daigo ini, memilih pada akhirnya untuk melepaskan akan tugas kepahlawanannya ini. Dia memilih untuk menanggalkan kekuatannya dan memilih untuk menjadi orang biasa. Baginya untuk menjadi seorang pahlawan, sebagai seorang superhero adalah suatu tugas atau tanggung jawab yang berat bagi dirinya. Ia tidak bisa merasakan keleluasaan menjalani kehidupan. Ia harus menjadi orang yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Dia merasa lebih baik untuk boleh menjalani kehidupan sebagai orang-orang biasa. Ia menolak untuk menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh menarik bukan alur kisah dari Ultraman 3 ini. Sesuatu yang sungguh di luar dugaan dan tidak seperti kebanyakan alur cerita dari kisah-kisah superhero lainnya, Bapak Ibu. Bagi kita yang mendengarkan hal ini atau yang pernah menyaksikan kisah ini tentu akan merasa terkejut ya, merasa aneh. Kisah ini begitu unik di luar dugaan. Namun Bapak Ibu, kalau kita melihat akan kisah ini dan mencoba merenung-renungkannya serta mengaitkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bukankah kita pun juga seringkali lebih memilih untuk berlaku demikian seperti karakter Daigo dalam film Ultraman 3 tadi, yakni memilih untuk mengabaikan bahkan cenderung meninggalkan panggilan dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai orang percaya, yakni menjadi agen Tuhan dalam menjadikan semua bangsa muridnya dan lebih memilih untuk menjalani atau menghidupi kehidupan yang berfokus hanya kepada diri kita sendiri. Kita merasa sudah cukup nyaman dengan keselamatan yang kita terima sehingga kita tidak lagi mau melihat atau memiliki beban, memiliki belas kasih kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apalagi Bapak Ibu melihat realita saat ini yang membuat kita merasa bahwa tidak mudah di dalam menjalani akan pelayanan atau panggilan misi Allah ini, ya. Kita melihat bahwa akan ada konsekuensi yang begitu berat yang tidak mudah di dalam kita menjalani akan panggilan ini, ya. Kita merasa takut tertolak. Kita merasa bahwa kita tidak mau berbeda dengan orang-orang pada umumnya, karena kita tahu bahwa panggilan menjadi seorang pewarta Injil, kita harus mengorbankan waktu, kita harus sungguh-sungguh menjalani kehidupan yang berintegritas gitu kan ya. Yang mana kok kalau melihat orang-orang yang sana, yang lain-lainnya, kok mereka bisa menikmati hidup mereka dengan leluasa. Tapi ketika kita boleh menjadi umat Tuhan yang harus mewartakan akan Injil Tuhan, kita harus benar-benar berintegritas, harus menjadi orang yang sungguh-sungguh berbeda dengan orang lain, dan kita tidak mau akan hal itu. Kita merasa takut ditolak, kita merasa belum mampu, ya kan? Kita belum mengikuti begitu banyak pelatihan-pelatihan misi dan sebagainya. Kita merasa bahwa kayaknya kita bukan orang yang cocok. Kita enggan terjun ke dalam misi panggilan Tuhan. Ditambah di tengah kondisi sekarang ini semakin pas mantap buat dijadikan sebagai alasan untuk kompromi pada panggilan sebagai orang-orang yang harus mewartakan Injil bagi orang percaya. Kan ini kondisi pandemik, susah kalau kita mau ketemu orang. Kita tidak bisa leluasa pergi kemana-mana. Kita sering menggunakan alasan itu untuk tidak mau menjalankan misi penginjilan Tuhan. Padahal Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita sesungguhnya adalah orang-orang percaya yang telah menerima anugerah dan keselamatan dari Tuhan. Kita sesungguhnya adalah agen-agen Tuhan yang telah diselamatkan dan dipanggil tanpa ada banyak syarat dari Tuhan untuk kemudian diutus Tuhan agar hidup dalam dunia mewartakan kabar keselamatan yang telah kita terima kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan yang tengah bergumul dengan dosa apapun kondisinya. Bukan malah kita menjadi pribadi-pribadi yang diam, yang hanya menikmati keselamatan itu saja bagi diri kita sendiri. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, seorang teolog bernama Abraham Kuyper mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah agen-agen Tuhan yang dipilih, dikumpulkan, dipersatukan
dan diperlengkapi dengan harapan agar kita boleh bersama-sama menjadi agen-agen penyelamat akan jiwa-jiwa yang dengan penuh semangat, penuh ketekunan dan hati yang penuh beban serta kasih memperkenalkan dan mengabarkan Injil Tuhan kepada mereka-mereka yang belum mengenalnya. Jadi Bapak Ibu, sudah seharusnya kita memiliki semangat, rasa tanggung jawab, pantang mundur tetap ada dalam diri kita sebagai agen-agen Tuhan dalam mengabarkan kebenaran Injil bagi banyak orang di tengah dunia ini, apapun yang menjadi kondisinya, baik untung maupun rugi, baik dalam kondisi berat maupun tidak. Ini adalah panggilan kita. Ini sesungguhnya harus dikerjakan oleh kita. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Paulus dalam bagian firman Tuhan yang kita baca dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-29, ya, dikatakan bahwa Paulus sungguh-sungguh menyadari akan panggilannya sebagai agen Tuhan yang sudah seharusnya mewartakan Injil Tuhan bagi jemaat-jemaat yang ia layani, agar mereka semua benar-benar boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Paulus sungguh-sungguh menerima tugas tersebut dan melakukannya dengan kesungguhan hati. Bahkan dikatakan ia rela menderita di dalam menjalankan perintah Tuhan ini. Ia tidak hitung-hitungan, melainkan dengan penuh totalitas ia mengerjakan akan pelayanan misi Allah ini. Bahkan kalau kita lihat dari perkataan Paulus, ada kesan bahwa penderitaan yang dia alami sebagai konsekuensi dari dia mewartakan Injil Tuhan adalah sesuatu hal yang biasa, yang sudah seharusnya kita alami, yang sudah seharusnya ia alami dalam melakukan panggilan ini. Sungguh luar biasa, bukan Bapak Ibu, dia merasa ini hal yang seharusnya sudah sepantasnya dia alami dan dia rasakan. Bahkan dikatakan bahwa sekarang aku bersuka cita dalam ayat yang ke-24, Bapak Ibu. Bukankah ini suatu hal yang sungguh luar biasa, sebuah pernyataan yang luar biasa di mana dalam penderitaan yang ia alami karena dalam mewartakan Injil Tuhan, karena Injil Tuhan, namun ia masih bisa berkata bahwa aku bersuka cita. Wah, sungguh luar biasa Bapak Ibu. Kita tahu bahwa dalam Alkitab mencatat perjalanan misi Paulus di dalam mewartakan Injil Tuhan bukan suatu perjalanan yang mudah. Di dalam melakukan tugas ini dia sering mengalami penolakan, dia sering mengalami fitnahan, dia sering harus keluar masuk penjara, dia mengalami karam kapal, dia mengalami keluar masuk pengadilan Bapak Ibu. Namun ia tetap melihat bahwa ini sesuatu adalah tugas yang harus dia kerjakan. Dan bahkan dia mengatakan bahwa aku bersuka cita. Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-29 kita melihat ada indikasi sebuah pelayanan yang tidak mudah yang harus dijalani oleh Paulus. Ya kan? Dikatakan bahwa ia penuh segala tenaga, ya, dan bergumul sungguh luar biasa di dalam melakukan pekerjaan penginjilan Tuhan ini. Namun ia masih berkata bahwa ia bersuka cita. Bapak Ibu, sungguh luar biasa perjuangan, semangat, komitmen dari Paulus dalam melakukan penginjilan, dalam melakukan pewartaan akan Injil Tuhan bagi orang banyak. Bapak Ibu, kalau saya mencoba untuk merefleksikan diri saya dengan melihat apa yang dilakukan Paulus, sungguh luar biasa apa yang diperbuat Paulus dibandingkan dengan diri saya. Lantas apa Bapak Ibu yang membuat pada akhirnya Paulus begitu rupa melakukan tugas misi dari Tuhan bagi dirinya? Apa sih yang mendasarinya? Yang pertama Bapak Ibu, Paulus ingat akan anugerah Tuhan yang telah terlebih dahulu dinyatakan kepadanya. Paulus ingat akan Injil yang telah terlebih dahulu bekerja dalam dirinya. Paulus sadar betul betapa berharga dan luar biasanya anugerah Tuhan yang ia terima. Di mana anugerah Tuhan itu diberikan Tuhan melalui karya penyaliban yang sangat tidak mengenakan dalam kacamata manusia. Namun karena demi manusia yang berdosa, demi kedurjanaan manusia,
Ia mau mati bagi setiap kita dan menganugerahkan keselamatan itu bagi setiap manusia. Paulus berkaca akan hal ini dan dia mencoba merenungkan akan kehidupan yang terdahulu, di mana dia adalah seorang penganiaya umat Tuhan. Ia pembenci pengikut Kristus. Namun meski perbuatan yang begitu biadab, Tuhan masih mau mengampuninya. Tuhan mau mati baginya. Tuhan mau menyingkapkan rahasia ilahi yakni Injil itu kepada dia. Dan bahkan mau menjadikan dia sebagai rasul yang dipercayakan Injil untuk meneruskan Injil anugerah keselamatan itu yang telah ia terima dan nikmati kepada banyak orang. Di ayat yang ke-25 dikatakan, ini adalah tugas yang dipercayakan Tuhan kepadaku. Ya, tugas penginjilan, tugas untuk mewartakan Injil Tuhan yang dipercayakan kepada sosok Paulus yang sebelumnya adalah seorang yang hina, namun dilayakan oleh Tuhan. Seseorang yang sesungguhnya tidak pantas untuk dibukakan rahasia Injil, namun kepadanya oleh karena anugerah Tuhan itu, Injil itu, rahasia Injil itu dibukakan kepada dirinya. Sungguh sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa Bapak Ibu yang dialami oleh Paulus. Ia merasakan akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada dirinya, yang sesungguhnya tak layak, namun ia boleh dilayakan. Sehingga ia dengan sungguh dan penuh semangat rela mewartakan akan Injil itu apapun kondisinya, karena dia menyadari akan anugerah yang diberikan kepadanya itu sungguh telah dinyatakan kepadanya. Sehingga pada akhirnya dia mau mewartakan akan Injil itu apapun kondisinya. Sudah seharusnya lah ketika apa yang dia alami ini, apa yang boleh dia rasakan akan anugerah itu, mendorong dia ketika dipercayakan akan panggilan pelayanan ini, maka dia akan mengerjakannya dengan sungguh. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, anugerah Tuhan itu juga diberikan kepada setiap kita Bapak Ibu. Anugerah yang begitu besar dan luar biasa itu telah kita terima dan telah kita nikmati. Rahasia Injil itu sudah disingkapkan kepada kita oleh Allah dengan tanpa memandang siapa kita. Tidak pernah ada syarat ketika Allah mau menyatakan itu bagi setiap kita. Masakan kita di dalam menjalani akan panggilan tugas yang dipercayakan bagi setiap kita, malah kita justru ogah-ogahan. Malah kita justru memberikan syarat-syarat kepada Tuhan. Saya tidak mau Tuhan akan mewartakan Injil karena kondisi berat. Saya tidak mau Tuhan karena kondisi ini membuat saya itu kayaknya tidak pantas untuk melakukannya. Jangan Bapak Ibu. Kasih Tuhan begitu besar telah dinyatakan bagi setiap kita. Rasakan terhadap apa yang diinginkan Tuhan, kita malah justru menolaknya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apakah ini sikap kita sebagai orang yang telah menerima anugerah Tuhan dan mengaku mencintai Tuhan? Apakah ini sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang yang oleh karena kasih karunia Tuhan telah diselamatkan? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika seseorang berkata bahwa mencintai Tuhan, tetapi tidak mencintai akan kehendaknya, tetapi tidak mencintai akan jiwa-jiwa yang berdosa, itu berarti mereka tidak pernah mencintai Allah dengan benar. Karena sesungguhnya hati Allah sendiri mencintai umat-umatnya, sehingga ia dengan rela datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan mereka yang hampir binasa karena dosa. Jadi kalau kita menyatakan bahwa kita mencintai Tuhan dengan benar, maka apa yang dicintai oleh Tuhan pun harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Namun jika tidak, maka perlu dipertanyakan, apakah kita sungguh-sungguh telah mencintai Tuhan? Kalau kita mencintai Tuhan, maka apa yang dicintai Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan, sudah seharusnya kita kerjakan dengan sungguh. Kecintaan Tuhan adalah melihat
akan orang-orang, jiwa-jiwa yang berdosa untuk diselamatkan. Karena cintanya lah dia mau menyelamatkan, mati di salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Kalau kita mencintai Tuhan, maka apa yang dicintainya pun sudah seharusnya kita lakukan dan bukan menolaknya dengan alasan apapun. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, poin kedua, hal kedua yang membuat Paulus begitu sungguh-sungguh mengerjakan akan panggilan misi Allah ini. Yang kedua adalah bahwa Paulus menyadari betul bahwa Tuhan rindu memperkenalkan dirinya kepada semua bangsa, kepada semua orang, dan bukan hanya kepada kelompok orang tertentu atau hanya kepada personal-personal tertentu. Nah, ini yang disadari Paulus, Bapak Ibu, bahwa Tuhan mau bahwa Injil keselamatan yang Tuhan nyatakan tidak serta-merta berhenti pada kita saja. Tapi Tuhan juga mau menyatakan itu kepada seluruh bumi, kepada seluruh dunia, agar seluruh bumi ini boleh penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, ayat 26 hingga ayat 27 berkata bahwa rahasia Allah yang tersembunyi berabad-abad yang telah dinyatakan kepada orang-orang kudus akan dinyatakan juga kepada orang banyak. Di mana Kristus akan menjangkau bangsa-bangsa bukan Yahudi dan diam di tengah-tengah orang-orang yang bukan Yahudi, serta memberi mereka janji Abraham, pengharapan akan kemuliaan dalam kerajaan Allah bersama dengan orang kudus kepada mereka. Sederhananya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Injil itu berlaku untuk semua orang. Makanya Bapak Ibu, kalau kita melihat ke belakang, melihat ketika Yesus masih berada dalam dunia, dalam pelayanannya, banyak hal yang diperbuat oleh Yesus. Dan bahkan satu hal yang kalau kita ingat di dalam sebelum ia pergi atau meninggalkan dunia ini, naik ke sorga, dia sempat mengatakan atau memberikan sebuah amanat agung kepada murid-muridnya bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Ini sebuah perintah Bapak Ibu untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Berarti Tuhan mau bahwa keselamatan atau Injil itu tidak hanya sampai kepada pribadi mereka saja, tapi Tuhan mau bahwa murid-murid mereka harus membawa itu sampai ke seluruh bumi. Jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Jadi Tuhan mau bahwa ini harus terjadi dan diterima oleh semua orang. Dan bahkan dalam khotbahnya di bukit, di dalam pasal yang kelima, di salah satu khotbahnya berkata bahwa kita harus menjadi garam dan terang dunia. Tuhan mau bahwa keberadaan diri kita ini harus mencerminkan Tuhan, harus membawa Injil Tuhan itu agar semua orang bisa diberkati dan bisa boleh melihat akan Injil Tuhan itu. Berarti Tuhan mau bahwa Injilnya itu, ya, kabar keselamatan ini, anugerah keselamatan ini tidak hanya berhenti sampai pada waktu itu saja, tapi Tuhan mau itu semua terus terjadi sehingga semua bangsa boleh mengenal Tuhan dan seluruh dunia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa tujuan anugerah Allah, tujuan anugerah keselamatan tidak hanya serta-merta untuk menghantarkan kita masuk surga, tetapi anugerah itu juga mau mengantarkan kita masuk ke dalam dunia ini untuk memperkenalkan Tuhan dan membawa mereka yang tersesat kembali kepadanya. Sungguh menarik Bapak Ibu. Tujuan anugerah keselamatan tidak hanya serta-merta untuk mengantarkan kita masuk surga, tetapi juga mau mengantarkan kita terjun ke dalam dunia, melihat orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan kita mau membawa mereka kembali kepada Tuhan. Sudah seharusnya Bapak Ibu, kerinduan Tuhan ini terhadap orang-orang yang belum mengenal Kristus, kita harus peka dan kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Kita sesungguhnya harus melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan ini. Dengan penuh semangat, penuh kegigihan, mewartakan Injil Tuhan apapun keadaannya. Bapak Ibu, mereka-mereka di luar sana yang tidak mengenal Kristus, yang tidak mengenal akan Injil Tuhan itu, mereka butuh pertolongan.
Mereka tidak mengenal Injil. Mereka melihat Injil itu sebagai sesuatu yang abstrak. Begitu tidak mudah untuk mereka terima. Apalagi mereka di tengah dunia yang begitu telah terkontaminasi dengan dosa. Untuk itulah kita harus menyadari akan hal ini dan mau gigih, berupaya menjadi agen pewarta Injil Tuhan. Untuk boleh kita memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Poin yang ketiga yang membuat Paulus begitu sungguh-sungguh melakukan panggilan ini adalah Paulus menyadari bahwa di balik penderitaan dalam mengabarkan Injil Tuhan, sesungguhnya ada kuasa yang menaunginya ketika ia sungguh bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada kuasa Tuhan yang menaungi setiap umatnya ketika mewartakan Injil Tuhan. Kekuatan dan kuasa dari Tuhanlah yang memampukan Paulus untuk dengan setia dan tegar menjalani panggilan pelayanannya dalam misi penyelamatan umat manusia yang Tuhan percayakan kepadanya. Jika bukan karena kuasa dan kekuatan dari Tuhan, sesungguhnya ia tidak mampu untuk melakukannya. Bapak Ibu, ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, ketika kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai dan memampukan setiap kita. Memang tidak mudah Bapak Ibu dalam melakukan tugas Kristus ini. Kristus sendiri pun juga tidak mudah diterima oleh orang-orang pada waktu ia melakukan pelayanannya di tengah dunia ini. Apalagi setiap kita. Yesus sendiri bilang bahwa dunia tidak mengenal kita, pengikut-pengikutnya. Makanya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, penolakan, penderitaan tentu akan menjadi bagian kita di dalam melakukan akan tugas panggilan Kristus. Namun meskipun kita mengalami penderitaan, meskipun kita mengalami berbagai macam tantangan, namun perlu kita sadari bahwa sesungguhnya dengan cara itulah Kristus maksud bahwa penderitaan yang menyelamatkan itu, atau melalui penderitaan yang kita alami, sesungguhnya Tuhan boleh menyatakan kemuliaannya. Markus 8 ayat 35 berkata, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, yakni Kristus, dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Memang ini menjadi bagian kita. Penderitaan, tantangan, ketidakenakan dalam melakukan Injil atau mewartakan Injil Tuhan, itu merupakan bagian setiap kita. Namun dikatakan bahwa ia akan menyelamatkannya. Kristus akan menyelamatkannya. Bapak Ibu, jalan keselamatan adalah jalan kehilangan nyawa seseorang karena Injil. Maksudnya adalah bahwa Injil kepada banyak orang atau kepada orang banyak biasanya memang memerlukan pengorbanan dan penderitaan. Kehilangan nyawa atau bahkan kita perlu menyangkal diri kita. Sehingga sudah seharusnya kita perlu khawatir karena di balik itu semua ada Tuhan yang menyelamatkan. Ada Tuhan yang memampukan setiap kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya ketika sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Hal ini pula jugalah yang dialami dan dipercaya oleh Paulus, ya. Di ayat yang ke-29 diindikasikan, ya, bahwa ia sadar betul bahwa tentu tidak mudah melakukan panggilan ini. Dikatakan bahwa penuh pergumulan, ya kan? Dia mengatakan dalam pergumulan dia melakukan akan hal ini, ya. Banyak pergumulan dalam melakukan pelayanan Injil, namun dengan kekuatan yang daripada Tuhan, ia mampu melakukannya. Ia tahu usaha keras dan perjuangan dari kerja ini bukanlah semata-mata karena dari dirinya, bukan semata-mata karena kekuatan dirinya sendiri. Itu adalah kuasa Kristus yang dengan kuat bekerja di dalam dirinya. Nah, kita pun juga harus pahami akan hal ini, bahwa kita sesungguhnya akan disertai oleh Tuhan.
kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Penderitaan adalah sesuatu hal yang sesungguhnya akan menjadi bagian kita. Ketidaknyamanan adalah bagian kita. Tantangan adalah menjadi bagian kita di dalam melakukan pekerjaan atau panggilan Tuhan dalam dunia ini, termasuk di dalam melakukan pengabaran Injil Tuhan. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi setiap kita. Tuhan akan memberikan hikmatnya kepada kita di dalam melakukannya. Lantas, masih maukah kita atau masih enggankah kita untuk melakukan penginjilan itu? Untuk menjalankan panggilan kita, yaitu mewartakan Injil Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bapak Ibu, pandanglah orang-orang di sekeliling kita. Masih banyak di luar sana mereka yang belum mengenal Tuhan. Masih banyak mereka yang membutuhkan Injil Tuhan. Masakan kita yang telah menerima akan anugerah itu, yang telah merasakan menikmati akan Injil itu, kita enggan mau membagikannya kepada mereka. Kita keep itu bagi diri kita, padahal Tuhan sendiri tidak menginginkannya hal itu. Tuhan malah dengan penuh cinta mengasihi mereka-mereka yang belum mengenal, dan Tuhan mau agar anak-anaknya yang mencintainya mau membagikan itu bagi orang-orang di luar sana. Jangan pada akhirnya kita enggan dan tidak mau melakukannya, Bapak Ibu. Kita mencari berbagai macam alasan. Apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini, kita mulai menggunakan banyak sekali alasan. Bapak Ibu, banyak hal yang bisa kita pakai melalui kehidupan kita yang kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Itu sungguhnya juga boleh menjadi Injil yang terbuka bagi banyak orang. Ketika kita boleh menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, ketika orang lain yang melihat kita, pasti mereka akan melihat bahwa sungguh luar biasa Kristus boleh terpancar dalam diri kita. Dan juga Bapak Ibu, sosial media itu merupakan hal yang paling mudah di tengah kondisi social distancing ini. Sosial media itu sangat bisa kita pakai untuk menyatakan Injil Tuhan. Mari kita bagikan perenungan-perenungan akan firman Tuhan yang kita renungkan. Kita bagikan itu lewat sosial media. Kita tidak tahu segitu banyak orang yang ada di sosial media yang berteman dengan kita, yang mungkin belum mengenal Tuhan. Mungkin dengan apa yang kita bagikan ini sungguh boleh memberikan suatu dampak bagi mereka di tengah pandemi sekarang ini. Jangan biarkan pandemi menjadi penghalang kita untuk mewartakan Injil Tuhan, membagikan akan kasih Tuhan bagi banyak orang. Mari kita dengan sungguh, anugerah itu telah kita nikmati, Bapak Ibu. Mari kita bagikan itu juga bagi orang lain. Percayalah, Tuhan akan menolong setiap kita. Tuhan akan memampukan setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melihat keberadaan dunia seperti sekarang ini, ya, banyak sekali bencana alam, pandemi yang belum kunjung berakhir. Sedangkan masih banyak orang di luar sana yang belum mengenal akan Injil Tuhan. Menarik Bapak Ibu, para tukang bangunan jarang sekali menggunakan jam tangan. Mereka selalu mempergunakan melihat kondisi matahari, dan juga mungkin mereka bertanya kepada yang lain bahwa sudah jam berapa. Mereka menanyakan sudah jam berapa ini adalah memaksudkan untuk menjadikan mereka tanda, momentum untuk mereka. Apakah mereka mempercepat langkah mereka untuk mengerjakan pekerjaan mereka, menyelesaikan pekerjaan mereka yang dipercayakan kepada mereka, ataukah mereka harus memperlambat melakukan pekerjaannya. Nah Bapak Ibu, kondisi sekarang ini merupakan momentum bagi setiap kita, waktu bagi setiap kita untuk melihat apakah kita saat ini sudah seharusnya mempercepat langkah kita untuk mengabarkan Injil Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan di luar sana, ataukah kita memilih untuk santai-santai, memilih untuk memperlambat akan hal ini. Jawabannya kembali kepada setiap kita, Bapak Ibu. Apakah kita mau sungguh-sungguh bekerja mempercepat akan hal ini untuk menyatakan Injil Tuhan, ataukah kita lebih asik santai-santai?
Bapak Ibu, pertanyaan ini jawabannya sekali lagi kembali kepada setiap kita. Untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jangan takut dengan penderitaan dan penolakan yang akan kita alami. Jangan takut dengan keadaan yang menghimpit kita, yang membuat kita merasa sangat sulit untuk mewartakan Injil Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan terus menopang kita. Ingatlah akan anugerah Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Panggilan ini adalah panggilan yang dipercayakan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berupaya semaksimal mungkin untuk boleh menyatakan, mewartakan Injil itu bagi banyak orang. Maukah kita tetap berkomitmen Bapak Ibu? Maukah kita sungguh-sungguh berkomitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan dalam rencana misi Allah di dalam dunia ini, apapun kondisinya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami akan panggilan kami, akan siapa diri kami di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berdosa, yang diselamatkan oleh Tuhan, yang dianugerahkan akan keselamatan yang daripada Tuhan. Sudah seharusnya kami boleh hidup menjalani kehidupan ini dengan sungguh-sungguh menjalankan perintah Tuhan. Dan salah satunya adalah mewartakan Injil Tuhan bagi semua orang. Tuhan tolong kami ya Tuhan, ketika saat ini kami seringkali lalai dalam menjalani akan panggilan Tuhan ini. Kami sering berkompromi, kami sering memakai berbagai macam alasan untuk tidak mau menyatakan Injil Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami, agar kami boleh mampu melihat akan ini semua dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Ampuni kami jikalau kami seringkali lalai ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setelah kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan boleh sungguh-sungguh memberikan kami semangat, kekuatan untuk boleh sungguh menjalani kehidupan akan panggilan pelayanan penginjilan ini Tuhan. Meskipun di tengah kondisi yang tidak mengenakan seperti sekarang ini, di tengah pandemi ini ya Tuhan, kami boleh terus bersemangat untuk menjalani akan panggilan penginjilan Tuhan ini. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk ibadah yang sudah kita boleh ikuti pada hari ini, doa Getsemani hari yang kedua. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Secara khusus, mari kita berdoa menyerahkan setiap pribadi kita masing-masing, supaya kita semua boleh mengambil bagian di dalam tugas pemberitaan Injil. Karena memberitakan Injil bukan hanya tugas sebagian orang, bukan hanya tugas para pendeta, para penginjil, tetapi ini adalah panggilan kita semua. Dan di akhir doa kita, saya akan menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami boleh mengikuti rangkaian doa Getsemani hari yang kedua. Dan kami bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah firman Tuhan sungguh menguatkan kami, supaya kami tidak hanya egois memikirkan diri kami, tetapi kami juga memikirkan jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan tolong setiap jemaat-Mu supaya kami memiliki kerinduan yang sama untuk memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan Yesus menolong, mungkin kami memiliki ketakutan untuk memberitakan Injil. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap hati kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami keberanian untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil sehingga melalui kehidupan kami banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat Tuhan, kuatkan seluruh jemaat Tuhan. Di dalam segala situasi kami tetap setia untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mendengarkan Injil. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk ibadah yang sudah kami lakukan pada hari ini. Biarlah setiap pujian, kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan,
dan doa-doa yang sudah kami sampaikan kepada Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Pada akhirnya kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati seluruh jemaat Tuhan, memberkati mereka di dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, memberkati mereka di dalam pendidikan mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengakhiri ibadah ini. Haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.